Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur atas kehadiran nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa kembali berkumpul secara daring untuk melanjutkan pertemuan atau perkuliahan mata kuliah pengelolaan persampahan untuk kelas RPL. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua, yang mana seperti biasa nanti akan ada beberapa sesi perkuliahan kita. Di awal tadi sudah saya mulai dengan kuis, terakhir sudah ada 8 orang yang sudah ada 10 orang yang mengisi. Terima kasih kerjasamanya. Dan nanti kita masuk ke sesi pertama. Kita akan sedikit bahas mengenai kuis kita tadi, kemudian baru kita masuk ke penjelasan materi berkaitan dengan pertemuan kedua di hari ini. Oke, kita akan coba jawab satu persatu. Seperti biasa nanti kalau ada yang ingin memberikan tanggapan, memberikan jawaban, silakan bisa langsung di-unmute saja, langsung sebutkan namanya siapa dan disampaikan apakah tanggapan atau pertanyaan ya tadi. Kita mulai dari pembahasan mengenai kuis terlebih dahulu, sekaligus saya absensi nanti ya. Yang pertama tadi saya tanyakan ada 3 jenis ketidakhadiran. Ada apa saja? Ada yang mau bantu menjawab? Salah satu saja ya, satu-satu sekaligus saya absensi. Siapa yang mau coba? Dandi? Apa dan salah satu ketidakhadiran? Ini yang salah satu ketidakhadirannya, Pak. Ya, betul. Tidak mengikuti kelas dari awal sampai akhir, Pak. Oh, salah. Yang lain coba. Kintan, apa Kintan? Ada 3 kategori ketidakhadiran. Sakit, Pak. Salah satu sakit, benar ya. Yang lain, siapa yang ada di sini? Gevi? Ada urusan kerja, Pak, Dinas Luar Kota disertai dengan surat perintah tugas. Benar ya. Terima kasih, Gevi. Weni Rahmatul, apalagi kira-kira yang dianggap kehadiran itu kategorinya? Maaf Pak, bisa diulang Pak? Yang termasuk ke dalam jenis ketidakhadiran. Tidak mengikuti kelas dari awal Pak. Kurang tepat. Jadi yang tidak hadiran, jadi nanti di absensi keterangannya itu hanya ada 4 nanti. Yang pertama hadir, kemudian yang kedua itu sakit, kemudian yang berikutnya kata izin itu bisa karena ada pekerjaan ataupun mungkin diminta untuk mewakili perguruan tinggi atau kampus untuk menghadiri satu kegiatan. Yang satu lagi adalah alfa yang tanpa keterangan atau tanpa konfirmasi. Oke, terima kasih. Yang nomor 2, materi inti. Satu saja mungkin. Siapa lagi yang belum saya panggil? Rahmi Kanisa Yusma. Iya, Pak. Apa sih materi yang akan kita bahas? Bisa salah satu atau yang beberapa, silakan. Salah satu materi yang kita bahas tuh kita bisa mengklasifikasi persampahan, jenis-jenis sampah gitu. Oh, jenis sampah. Oke. Kelompokkan sampah. Oke, Yami. Terima kasih. Isma, apa lagi yang akan kita pelajari? Definisi tentang sampah dan sumber sampah. Lagi, Vidya Vanessa.
Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai timbulan dari sampah. Oke. Jadi kita mulai dari secara definisinya apa, kemudian sumber-sumber sampah apa saja, kemudian karakteristik, komposisi, jenis sampah itu seperti apa, bagaimana cara pengukuran atau pengambilan sampel sampah, kemudian baru kita masuk ke pengelolaan sampah terpadu itu seperti apa, dan kita tutup dengan bagaimana aspek teknis dan non-teknis dari pengelolaan persampahan. Semua sudah saya panggil belum ya? Masih ada yang belum? Ada yang baru masuk? Yang baru masuk, soal nomor 3 kan saya bertanya mengenai tugas besar ya. Siapa tadi yang baru masuk? Wahyu ya, Wahyu Febriansah. Apa yang diingat terkait dengan tugas besar, Wahyu? Ya, untuk tugas besar nanti kita bisa membuat desain pengolahan sampah, kita dibuat sistem pengolahan sampah, skala kelurahan ya Pak, minimal skala kelurahan, atau kita nggak bisa nanti kita skala industri. Oke, betul ya. Terima kasih. Ada lagi enggak yang belum saya panggil sini? Sudah semua ya? Jadi nanti yang akan kita bahas terkait dengan tugas besar itu, secara umumnya kan kita akan mencoba menyusun satu perencanaan pengelolaan persampahan di kota ya, di mana nanti lingkupnya saya batasi kita hanya di lingkup kelurahan jika memungkinkan, tapi mungkin nanti ada case by case-nya, ada 1-2 orang yang kemungkinan dia mungkin di satu perusahaannya, tapi itu nanti bisa didiskusikan. Kemudian satu yang diingatkan lagi dari pertemuan sebelumnya, kalau saya tidak terlewat sudah saya sampaikan juga secara alurnya apa yang harus kita coba kejar pada setiap pertemuannya, di mana untuk 3 SKS ini selain nanti ada materi dari saya, juga ada presentasi dari masing-masing mahasiswa yang nanti menjabarkan berkaitan dengan uraian tugas besarnya. Detailnya sebenarnya sudah saya kirimkan ke Google Classroom juga ya. Saya terlupa untuk mengirimkan, tapi mungkin setelah ini bisa dipahami lebih detail lagi terkait dengan tugas besarnya. Bab-bab secara lengkapnya apa dan poin-poinnya apa nanti yang mesti disiapkan. Oke, ada yang masih belum saya panggil? Sudah semua ya? Kalau sudah, kita akan mulai saja ke materi pada pertemuan hari ini. Saya akan coba share screen dulu videonya. Jika mungkin terlalu memberatkan, nanti bisa dinonaktifkan terlebih dahulu ya. Biasanya kalau ada gangguan sinyal itu agak payah dia, bisa terputus dia. Sudah muncul ya share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, kita akan mulai. Saya mungkin cepat saja nanti. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan coba mendefinisikan apa itu sampah, kemudian klasifikasi sampah, dan sumber-sumber sampah. Jadi, sampah yang menjadi pembahasan kita selama 1 semester ke depan adalah sisa kegiatan sehari-hari kita, dan juga sisa dari proses-proses alam. Jadi proses-proses alam seperti misalnya ada serasah ya, serasah, kemudian rumputan yang berbentuk padat. Nah, inilah yang nantinya kita kategorikan atau kita masukkan ke dalam sampah di sini. Atau nanti dalam istilah globalnya, kalau nanti kalian mencoba mencari referensi dari luar, maka yang digunakan pada umumnya adalah limbah padat atau solid waste.
Meskipun nantinya kalau kalian perhatikan lebih lengkap lagi, secara global itu sudah mulai ada perubahan paradigmanya. Jadi sudah tidak digunakan istilah waste lagi, jadi digunakan sebagai suatu resources atau dijadikan sebagai sumber daya. Di sisa tadi suatu sumber daya yang bisa diproses ataupun diolah. Pak Fitra, Ya, silakan. ini Pak, ini ada teman yang belum bisa masuk Pak, karena di portalnya belum, masih kosong Pak. Itu atas nama Aprian Darwin Pak. Gimana caranya ya Pak? Dikirimkan link saja deh sebentar. Ya, stop dulu. Kirim linknya saja ke grup. Sudah ada di grup WhatsApp kan ya? Sudah Pak. Oke, link dari Zoom saja. Dari grup WhatsApp saja. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kemudian apa yang dimaksud dengan sumber sampah nantinya? Itu adalah asalnya, asal dari timbulan sampah. Jadi, pusat kegiatan atau suatu lokasi atau suatu tempat yang mana di sana ada aktivitas manusia di dalamnya yang menghasilkan sisa-sisa hasil kegiatannya dalam bentuk padat, maka itu yang nanti dikatakan sebagai sumber sampah. Kemudian penghasil sampah sendiri, jadi ini agak sedikit agar membedakan saja. Penghasil sampah ini setiap orangnya, setiap orang atau mungkin suatu proses alam yang nantinya menghasilkan timbulan sampah. Sedangkan nanti juga pada mata kuliah ini kita juga mengenal istilah atau menggunakan istilah produsen. Jadi produsen ini akan berkaitan dengan pelaku usaha yang memproduksi ataupun menggunakan satu kemasan, di mana kemasan ini digunakan untuk mempermudah pendistribusian barang biasanya, atau mempermudah penjualan barangnya. Yang biasanya wadahnya ini, kemasan atau wadahnya ini ada yang dia memang bahannya sulit terurai, ada bahannya memang lebih mudah atau mudah terurai secara alam. Ini pendefinisian di awal terlebih dahulu mengenai apa nanti istilah-istilah yang mungkin akan muncul, mulai dari sampah itu definisinya apa, kemudian timbulan sampah itu maksudnya apa, sampai dengan produsen. Kemudian mengenai kaitan antara limbah dan kegiatannya. Yang pertama, ada limbah yang berasal dari bahan baku yang tidak mengalami perubahan komposisi kimia biologis. Jadi ada satu bahan baku, tapi dia masih belum mengalami perubahan komposisi, jadi perubahan secara kimia atau secara biologis. Biasanya ini bahan bakunya ini hanya diproses secara fisik. Jadi dia berubah secara fisik, tapi tidak ada perubahan secara kimia atau biologis. Nah, biasanya pemrosesan bahan baku ini menyisakan limbah juga. Ada yang terbayang, ada contohnya apa kira-kira untuk yang pertama ini? Ada enggak contohnya? Ada dapat bayangan enggak? Kira-kira apa contohnya? Dia berasal dari bahan baku yang tidak mengalami perubahan komposisi secara kimia atau biologis. Ada enggak?
Ada. Contohnya, yang paling sederhana mungkin kayu ya. Satu bahan bakunya dari kayu, kemudian diproses secara fisik menjadi suatu produk. Hasil akhir dari proses tadi atau pembuatan satu produk tadi nanti menghasilkan limbah. Itu yang maksudnya sebagai limbahnya. Kemudian yang kedua adalah limbah ini berasal dari hasil samping. Hasil samping dari proses kimia, fisika, dan biologi. Kemudian bisa juga akibat penggunaan bahan baku, baik itu bahan baku sekunder atau bahan baku tersier nantinya. Kemudian bisa juga merupakan hasil samping dari proses pengolahan limbah. Olahan limbah cair misalnya, atau di satu instalasi ada suatu IPAL pasti nanti akan menyisakan limbah juga. Kemudian yang terakhir adalah ada bahan samping pemasaran produk. Jadi contohnya yang paling sederhana itu kalian membeli air minum dalam kemasan. Nah, bahan sisa sampingnya itu kan berarti kan si plastiknya tadi ya, kemasan untuk air minum tadi yang nanti menjadi limbah. Kemudian berdasarkan penggolongan asal sampahnya, nanti kita bisa membagi dua. Yang pertama ada limbah domestik dan limbah non-domestik. Limbah domestik di sini maksudnya yang berasal dari kegiatan harian rumah tangga. Baik itu yang berupa air buangan, tinja, air sisa mandi dan cuci, ataupun nanti yang dalam bentuk sampahnya. Jadi sisa masak, makan, dan lain sebagainya. Di mana rumah tangga ini nanti bisa jadi juga berasal dari kantor dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak termasuk ke dalam kegiatan harian rumah tangga, yang dia menghasilkan limbah padat, maka nanti dia masuk ke dalam kategori limbah non-domestik. Sedangkan menurut Tonobanda-Klus Grade 2002, sumber-sumber sampah itu bisa berasal dari pemukiman, kemudian dari kawasan komersial atau kegiatan komersial, kegiatan institusi, kegiatan industri, dan kegiatan konstruksi. Contohnya pemukiman di sini itu bisa berasal dari rumah ataupun apartemen, sedangkan untuk kawasan atau sumber komersial ini kelompoknya berupa pertokoan, kemudian rumah makan, pasar, perkantoran, hotel, dan seterusnya. Kemudian untuk kawasan atau lingkungan institusi atau kelompok institusi, ini terdiri dari sekolah, rumah sakit, penjara, pusat pemerintahan, dan seterusnya. Untuk kegiatan untuk yang bersumber dari industri, ini biasanya dari sisa-sisa kegiatan atau proses produksi dan yang lain-lain yang dalam bentuk limbah padat. Kemudian untuk kegiatan konstruksi pembuatan satu bangunan, pembuatan jembatan, pembuatan jalan, maka ini juga berpotensi menghasilkan limbah padat. Sumber-sumber lainnya ada fasilitas umum, fasilitas pengolahan dan pertanian. Fasilitas umum di sini maksudnya jalan ya, di jalan, di mana nanti di jalan ada aktivitas penyapuan jalan yang berkaitan dengan pengelolaan sampahnya. Kemudian di fasilitas umumnya nanti yang lain ada taman, ada pantai, ada tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk fasilitas pengolahan, jadi pengolahan di sini maksudnya apakah untuk pengolahan air minum, pengolahan air limbah, ataupun insenerator. Yang mana nantinya juga pasti akan menghasilkan limbah padat dari kegiatannya. Kemudian yang berikutnya ada yang berasal dari kegiatan pertanian. Jadi biasanya dari sisa-sisa proses produksi pertanian, misalnya ada penggunaan plastik atau bahan-bahan atau kemasan-kemasan seperti kemasan untuk bibit, untuk
pupuk. Ini kan tadi jadi ada potensi untuk limbah padatnya juga. Kemudian sampah di sini berdasarkan sumbernya, kita bisa juga melakukan penggolongan berdasarkan bagaimana nanti kita menangani atau mengolah limbah padat tadi atau sampah tadi. Jadi ini beberapa penggolongannya, beberapa pengelompokan secara umum yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dia memiliki karakteristik yang mudah membusuk. Yang berikutnya memiliki volume yang besar tapi dia mudah terbakar. Memiliki volume yang besar sulit terbakar, volume kecil mudah terbakar, dan volume kecil sulit terbakar. Berupa wadah bekas, tabung gas, serbuk dan abu organik, lumpur, puing bangunan, kendaraan tak terpakai, dan sampah radioaktif. Kemudian dalam rangka kita mengelompokkan sampah, secara praktisnya kita biasanya membagi sampah ini menjadi dua kelompok, yaitu sampah organik yang biasanya terdiri dari sampah basah dan sampah anorganik yang termasuk ke dalam sampah-sampah yang kering. Yang nantinya kita juga bisa mengelompokkan menjadi 4 kelompok berbeda yang berkaitan dengan penanganan sampahnya, yang dimulai dari sampah yang mudah membusuk, sampah yang mudah terurai, sampah yang mudah terbakar, dan sampah yang dapat didaur ulang. Jadi putrescible, biodegradable, compostable, dan recyclable. Biasanya ini menjadi salah satu dasar dalam pemilahan sampah nantinya. Karena ini untuk mempermudah proses atau penanganan sampahnya. Mana yang nantinya akan diteruskan untuk diproses, didaur ulang misalnya, atau untuk yang dibakar nantinya. Untuk yang mudah terurai berarti secara biologi nantinya diproses dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nanti cara mengetahui karakteristiknya, bagaimana pengelompokan nantinya, salah satunya adalah dengan kita melakukan pengujian karakteristik dari sampah. Apakah dia termasuk ke dalam yang mudah membusuk, mudah terurai, mudah terbakar, atau mungkin dia kategorinya masuk ke yang mudah didaur ulang. Kemudian nantinya jenis-jenis sampah kita bagi menjadi 2 secara umumnya. Jadi sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Satu tambahan yang terakhir adalah sampah spesifik. Sampah rumah tangga, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga selain tinja, dan sampah spesifik. Jadi kenapa saya pisahkan? Karena sampah spesifik ini nanti butuh penanganan khusus dalam pengelolaannya. Sedangkan untuk sampah sejenis sampah rumah tangga, ini yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, dan fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya. Sedangkan sampah spesifik, ini dia termasuk ke dalam B3 di dalamnya, termasuk dalam sampah-sampah yang berasal dari kejadian bencana, karena adanya kejadian bongkaran, yang mana biasanya ini situasional dia munculnya, situasional. Jadi tidak selalu atau secara berkala dia dihasilkan. Jadi biasanya fokus kita ini di 2 ini saja, sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Masuk ke domestik di sini atau kawasan komersial, institusi, dan industri. Kemudian nantinya 2 sumber sampah di sini harus bisa kita bedakan. Jadi mana yang masuk ke dalam kawasan pemukiman, mana yang masuk kawasan komersial, institusi juga, dan kawasan industri. Kita coba bahas satu persatu. Kawasan pemukiman di sini maksudnya adalah kawasan perkotaan maupun pedesaan
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal, lingkungan hunian, dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Sedangkan kawasan komersial di sini adalah kawasan-kawasan dagang. Ada aktivitas jual beli secara umumnya di sana atau secara khususnya. Jadi yang terdiri dari pusat perdagangan sampai dengan tempat hiburan. Sedangkan kawasan industri suatu tempat pemusatan kegiatan industri. Nanti seperti biasa kalau Zoom-nya selesai, bergabung lagi menggunakan link yang sama ya. Kemudian sumber sampah berikutnya, kawasan khusus, umum, sosial, dan lainnya. Kawasan khusus biasanya berupa kawasan cagar budaya, taman nasional. Sedangkan fasilitas-fasilitas umum mulai dari terminal, stasiun, pelabuhan, taman, jalan, trotoar. Kemudian fasilitas sosial, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial. Fasilitas-fasilitas lainnya yang tidak termasuk ke dalam kategori-kategori di atas. Kemudian, dalam pengelolaan sampah, nantinya pengelolaan itu harus dilakukan secara sistematis, secara menyeluruh, dan secara berkesinambungan. Harus dipahami terlebih dahulu apa saja aspek-aspek penting yang berkaitan dengan pengelolaan sampahan. Semuanya harus dilakukan secara keseluruhan atau secara menyeluruh dan ada kesinambungan satu dengan yang lainnya. Dua poin utama terkait dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan pengurangan, di mana ini bersumber yang utamanya itu dari si sumber sampahnya, atau di mana timbulan itu hadir. Baru berikutnya adalah penanganan. Jadi setelah ada timbulan sampahnya, maka masuklah ke proses penanganan. Jadi pengurangan ini secara umumnya, secara garis besarnya dimulai dari sebelum adanya timbulan. Tujuan utama dari kita melakukan pengelolaan sampah nantinya adalah menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, dan menjadikan sampah sebagai suatu sumber daya. Secara umumnya, pengelolaan sampah akan kita mulai dari timbulan. Setelah ada timbulan sampah, baru kita masuk ke bagaimana penanganannya. Penanganan di sini adalah apakah kita perlu melakukan pemilahan, kita mengelompokkan sampah-sampah tadi, sehingga nanti kita menyimpannya bisa sesuai dengan pemilahan sampah yang kita lakukan di awal, atau langsung digabungkan saja. Dan bisa jadi juga di tahapan awal ini, penanganan ini pun maksudnya adalah kita melakukan pemrosesan di sumber. Jadi misalnya apakah nanti sebagian sampah-sampah sisa makanan atau sisa masak kita masukkan ke komposter, atau pemrosesan lainnya. Kemudian setelah dia disimpan ke dalam suatu wadah, maka dilanjutkanlah ke proses berikutnya, yaitu pengumpulan. Pengumpulan dari setiap sumber nanti dilakukan oleh apakah secara individu ataupun nanti ada petugas khusus, di mana nantinya dibawa ke fasilitas pemindahan ataupun nanti ditransportasikan atau dibawa langsung sampai ke TPA ataupun TPST-nya. Baru di akhir di TPA biasanya di sini ada proses pemisahan, pemrosesan, dan transformasi sampah. Di sini maksudnya sampah ini ditransformasikan menjadi energi misalnya. Baru sisa dari kegiatan pemrosesan dan transformasi sampah, barulah nanti yang akan dibuang ke tempat pembuangan ataupun disposal. Jadi ini gambarannya aktivitas pengelolaan sampah mulai dari proses pemilahan di sini, di gambar nomor A di sini. Jadi sudah dipisah, ada dua jenis, ada dua kelompok utama. Kemudian ini contoh penanganan dan pemisahan sampah di sumber. Jadi kita sudah menggunakan
pemisahan di sumber. Contohnya di sini kan kardus ya, kardus, kertas-kertas yang nantinya sudah tidak digunakan lagi, kita kumpulkan, kita padatkan sehingga nanti mudah untuk pemrosesan lanjutan. Kemudian yang di gambar C ini proses pengumpulan, di mana kotak-kotak atau bin di sini inilah yang nanti dikatakan sebagai wadahnya yang berasal dari sumber, yang nanti dikumpulkan menggunakan satu kendaraan. Kemudian dari kendaraan ini dibawa ke fasilitas pengolahannya lagi yang di poin D, pemisahan, pemrosesan, dan transformasi sampah. Baru nanti sisanya di poin E ini yang kita asumsikan sebagai sisa hasil residu proses pemrosesan dan transformasi sampahnya, kita teruskan ke landfill-nya atau disposal di gambar yang F. Nah, ini kurang lebih bagaimana gambaran pengelolaan persampahan secara umum. Dan kemudian berkaitan dengan pengelolaan sampah, ada dua paradigma besar yang digunakan. Ini dua paradigma yang umum digunakan. Yang pertama adalah pengelolaan sampah secara interaktif. Di mana interaktif di sini maksudnya tidak ada hierarki atau tidak ada mana yang harus lebih dulu, mana yang dijadikan lanjutan. Jadi mulai dari pengurangan dari sumber, kemudian composting, recycling, transformasi ke energi, sampai ke landfilling, itu berjalan dalam satu kesatuan. Tidak ada yang didahulukan, tidak ada yang diberikutkan lagi. Berbeda dengan hierarki, hierarki ini pengelolaannya dibuat secara bertahap, di mana nantinya pengurangan dari sumber, setelah selesai proses pengurangan dari sumber, maka akan dilanjutkan ke proses recycling dan composting, sampai ke nanti ke landfilling. Di mana nantinya dalam hierarki ini, maka diharapkan akan ada pengurangan secara kuantitas. Jadi dengan hierarki di sini sudah mengharapkan adanya pengurangan secara kuantitas sampah yang akan diteruskan ke tahapan berikutnya. Jadi contohnya pada pengurangan dari sumber ini diharapkan memang kebiasaan-kebiasaan yang dirubah, di mana sebelumnya biasa menggunakan air minum kemasan dihilangkan, diganti dengan penggunaan botol-botol yang bisa digunakan secara berulang, sehingga tentunya dari sisi kuantitas yang dihasilkan timbulannya akan berkurang. Begitu seterusnya, setiap tahapan akan ada sampah yang berkurang yang akan diproses, sehingga nantinya di landfilling diharapkan lebih sedikit sampah yang masuk ke landfillingnya. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, 2 menit. Kalau mau bertanya saya persilakan. Ada yang baru bergabung dan belum saya panggil tadi. Dan suaranya terlalu pelan di saya. Siapa itu? Maaf Pak, saya sudah bergabung dari tadi, cuman belum dipanggil sih Pak. Siapa? Rahmat Hidayat Pak. Rahmat Hidayat. Oke. Mohon maaf ya Pak, dengarnya sambil apa, soalnya lagi ada kendala di Pak, lagi banjir. Jadi dengerinnya sambil berberes gitu Pak. Walah, kalau bisa banjir. Oke, setelah ini silakan. Oh, oke. Sama di sini juga lagi hujan juga di Padang. 1 menit kurang. Kalau Zoom ini selesai, silakan bergabung lagi, kita bahas terkait dengan tugas besarnya ya. Ayo Pak, saya Afrian Darwin baru bergabung juga Pak. Kenapa baru bisa masuk?
Afrian. Oh, tadi kan apa namanya? Apa saya kan belum ada Pak, apa namanya? Portal saya Pak. Jadi portal saya tuh masih kata Mbak Desinya masih belum bisa dipakai gitu Pak. Karena nggak tahu juga entah Di portal belum ada ya? Afrian belum siapa ada Pak. namanya? Afrian Darwin Pak.